kamu ciut dengan kemampuan super mereka. Yuk kita simak hewan-hewan dengan kemampuan di luar nalar. Katak 2 juta tahun. Pada tahun 1940-an, seorang ahli geologi minyak mentah menemukan katak yang sedang berhibernasi di tempat deposit minyak mentah saat sedang eksplorasi pencarian minyak mentah di Meksiko, Amerika Selatan. Katak ini terkubur dalam tambang sedalam 20 meter. Ketika digali, kulitnya berwarna hitam keabu-abuan, masih lembut dan elastis, dan kemudian mati 2 hari kemudian. Lalu sebuah tim geologi melakukan pengujian pada lapisan tanah ini dan memastikan jika lapisan tanah ini terbentuk lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Dan secara kebetulan, tahun 1780-an di pinggiran luar kota Paris, seorang penggali batu menggali balok batu besar dan lapisan batu kapur 40 meter di bawah tanah. Dan dia menemukan ada 4 katak hidup di balok batu. Kemudian katak itu dikeluarkan dari batu, dan katak ini masih bisa berjalan merangkak di atas permukaan. Saat ketika seorang ahli biologi mendengar laporan itu, dia langsung mengambil satu dan membuat spesimen biologi. Para ilmuwan melakukan tes pada lapisan batu kapur ini dan memastikan kalau lapisan batuan di sekitarnya sudah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa katak mampu berhibernasi di formasi batuan dan sabuk mineral selama jutaan tahun tanpa mengalami kematian? Hal itu benar-benar mengejutkan di dunia hewan. Ahli biologi di banyak negara melakukan diskusi jangka panjang yang tidak ada henti-hentinya tentang penemuan ini. Kebanyakan dari para ahli dan ilmuwan percaya kalau katak yang tersegel dalam formasi batuan dan sabuk mineral punya sedikit perbedaan di suhu lingkungan, yang merupakan salah satu faktor penting untuk katak agar tetap hibernasi selama bertahun-tahun tanpa mati. Eksperimen seorang ahli biologi menemukan saat ketika suhu rata-rata meningkat 10 derajat, efek metabolisme basal katak akan menjadi sekitar 3 kali lebih cepat. Dan ketika suhu rata-rata turun 10 derajat, efek metabolisme akan melambat sampai setengahnya. Katak yang terkubur dalam lapisan tanah dengan kondisi suhu dan kelembaban yang konstan dan tidak merasakan gangguan dunia luar, perubahan iklim dan pergantian musim sepanjang tahun, mereka hampir tidak melakukan metabolisme basal dan hampir tidak mengkonsumsi kalori. Jadi mereka mampu bertahan hidup tanpa makan sepanjang tahun. Penelitian oleh ilmuwan Amerika melakukan penelitian kepada banyak katak dengan pembekuan dan menurunkan suhu pada katak yang akan berhibernasi, dan lalu menemukan kalau cairan dalam tubuh katak secara bertahap membeku ketika suhu sekitar minus 2 derajat. Penelitian dilakukan selama 7 hari dan kemudian secara bertahap suhu dinaikkan dan akhirnya katak yang berhibernasi pun bangun dan bergerak. Kemudian para ilmuwan membedah jaringan otot katak. Pemeriksaan bahan aktif yang terkandung di jaringan otot katak menemukan di jaringan otot katak muncul gliserin. Ilmuwan pun menyimpulkan alasan kenapa katak mampu bersembunyi dalam tanah selama periode hibernasi, mampu bertahan hidup dan tidak mati adalah karena tubuh mereka memproduksi gliserol selama periode hibernasi. Tapi beberapa ilmuwan lainnya merasa kalau pernyataan ini tidak cukup komprehensif. Sejauh ini fenomena bagaimana katak mampu bertahan hidup dalam tanah selama jutaan tahun masih menjadi misteri organisme yang belum terpecahkan, yang belum sepenuhnya terpecahkan. Karena pertumbuhan pesat dari bioteknologi, misteri yang belum terpecahkan ini pasti nantinya akan terpecahkan. Lungfish atau juga yang disebut dengan salamander fish adalah ikan air tawar yang dikenal memiliki kemampuan yang tidak lazim dibandingkan ikan-ikan yang lain. Ikan lungfish mampu bertahan hidup di darat dalam waktu yang lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Sesuai dengan namanya yang berarti ikan paru-paru, lungfish mampu bernafas dengan cara mengambil oksigen secara langsung dari udara sebagaimana hewan darat lakukan. Bahkan ada juga beberapa jenis lungfish yang sampai kehilangan fungsi insangnya ketika menjelang dewasa karena begitu sering menghirup udara. Ketika lungfish hidup di air, mereka perlu naik ke permukaan secara teratur untuk bernafas. Umumnya, lungfish berada di perairan yang dangkal seperti rawa-rawa, tetapi mereka juga dapat ditemukan di danau.
Cara lungfish hidup dipengaruhi oleh musim. Ketika tersedia cukup banyak air, mereka akan berenang dan bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan kecil serta krustasea di dasar air. Sedangkan ketika musim kemarau tiba, lungfish akan kembali menggali lubang di lumpur menggunakan mulut lalu masuk ke dalamnya. Lungfish akan terus menggali hingga mencapai kedalaman tertentu yang membuat nyaman untuk berdiam diri. Di dalam lubang, lungfish akan mengeluarkan semacam lendir dari kulitnya yang mengeras hingga membentuk semacam perlindungan di sekelilingnya, seperti kepompong. Selama berada dalam kondisi seperti itu, hanya bagian mulutnya yang dibiarkan terbuka agar bisa terus bernafas. Selama masa hibernasi panjang, lungfish menyesuaikan sistem metabolismenya. Setelah pasokan air kembali melimpah dan lumpur melunak, barulah lungfish keluar dari lubang. Sejumlah laporan mengklaim ikan ini bisa hidup di lubang lumpur kering selama 4 tahun. Ikan ini bisa ditemukan di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Di Afrika, ikan ini bahkan kerap dikonsumsi sebagai bahan makanan bagi penduduk setempat. Namun jika Anda berminat mencobanya, sebaiknya Anda berpikir ulang karena rasanya disebut sangat kuat dan tidak semua orang menyukainya. Berbeda tempat, berbeda pula ukuran lungfishnya. Lungfish Australia bisa tumbuh hingga sepanjang 1,25 meter dengan berat 10 kg. Sementara itu di Afrika, lungfish Ethiopia berjenis marmer kuning bisa memiliki panjang 2 meter. Belut gobi ungu. Makhluk ular alien yang keluar dari dalam tubuh manusia di film science fiction ditemukan di sebuah danau di China. Sosok mengerikan dan menjijikan ini pun memenuhi bayangan masyarakat setempat. Makhluk berwarna ungu ini dikenal dengan sebutan si belut gobi dengan raut wajah mirip alien tapi tidak memakan manusia. Makhluk sebangsa ikan yang berwujud mengerikan ini ditemukan di Danau Taihu Yixing, Provinsi Jiangsu, China Timur. Padahal sebelumnya makhluk serupa juga ditemukan di perairan pantai, muara, dan sungai. Makhluk ini termasuk dalam golongan Amphidromus yang secara teratur bermigrasi ke perairan air tawar dan laut. Tidak seperti hewan sejenis lainnya, perjalanan ke laut dan air tawar yang dilakukan si gobi ini bukan bagian dari ritual kawin, sebab makhluk Amphidromus ini bereproduksi di air tawar. Si gobi ungu ini menghabiskan waktu makan dan tumbuh di laut yang biasanya berlangsung selama beberapa bulan. Setelah itu mereka kembali ke air tawar dan berkembang biak di air tawar dan bereproduksi. Di masa hidupnya makhluk aneh ini bisa melakukan perjalanan 100 km. Makhluk penghuni lumpur ini juga mampu hidup di daratan dalam waktu cukup lama, sebab mereka menyimpan udara di ruangan paru-parunya. Belut ungu gobi bisa tumbuh sampai panjangnya 30 cm. Walaupun menyeramkan dan kelihatan menjijikan, si gobi cuma makan campuran krustasi, ikan kecil, dan invertebrata kecil. Makhluk bernama gobi ungu ini pertama kali ditemukan di perairan pantai dan muara di pulau-pulau lepas pantai Afrika Timur, India, dan Australia. Gobi juga sempat terlihat di Jepang, Bangladesh, New Guinea, dan Kaledonia Baru. Kalajengking menyengat dirinya sendiri. Kalajengking pasti udah gak asing lagi sama hewan beracun yang dihindari banyak orang karena sengatannya yang sangat mematikan. Kalajengking adalah hewan berkaki 8 atau octopoda, masih berkerabat dengan laba-laba, ketonggeng, caplak, dan juga tungau. Adapun jenisnya sendiri, kalajengking terdapat kurang lebih 2000 jenis yang tersebar hampir di seluruh dunia kecuali di Selandia Baru dan Antartika. Kalajengking bukan hewan yang menyebarkan racun melalui gigitan, melainkan dengan menyengat menggunakan ekor yang mana racun pada sengat kalajengking memiliki campuran neurotoksin berbahaya yang bisa mempengaruhi sistem syaraf dan membuat mangsanya lumpuh atau mati secara perlahan. Dari bahaya yang sering kita dengar tentang seekor kalajengking, mungkin jarang ada yang tahu kalau hewan yang satu ini punya kelemahan yang unik dan tidak disangka-sangka. Bahkan kelemahan dari kalajengking ini bisa membuat dirinya terbunuh sendiri secara sadis. Kalajengking sangat takut dan juga tidak tahan terhadap zat asam. Bahkan dari banyaknya riset mengenai cara dan tips mencegah serangan kalajengking, cuka juga menjadi salah satu alat untuk mengusir kalajengking yang ampuh. Karena pada cuka terdapat asam asetat yang sangat ditakuti oleh kalajengking. Dampak dari terkena asat, zam, asam, atau cuka, kalajengking akan merasa sangat terganggu. Sampai akhirnya mereka mengatupkan atau menyengat diri mereka sendiri sampai mati secara perlahan-lahan.
Ketakutan kalajengking terhadap cuka ini sering dijadikan sebagai alat oleh banyak orang untuk mengusir atau membunuh kalajengking agar tidak membahayakan manusia. Penyu bernafas dengan pantat. Secara umum, sistem pernafasan hewan sesuai spesies dan jenisnya dibedakan menjadi beberapa, yaitu menggunakan paru-paru, insang, trakea, kulit, dan paru-paru buku. Kura-kura yang termasuk ke dalam reptil bernafas menggunakan paru-paru. Lantas bagaimana dengan kura-kura yang disebut dapat bernafas dengan pantat? Secara teknis, kura-kura tidak bernafas melalui pantat mereka karena kura-kura tidak betul-betul memiliki pantat. Tapi kura-kura memiliki bagian tubuh serbaguna bernama kloaka. Kloaka kura-kura bisa digunakan untuk memreproduksi seksual, bertelur, dan mengeluarkan kotoran. Selama proses respirasi kloaka, kura-kura memompa air melalui lubang kloaka ke dalam dua organ mirip kantong yang dinamakan bursa. Ahli fisiologi satwa liar Craig Franklin mengatakan bursa berfungsi seperti paru-paru akuatik. Oksigen dalam air kemudian akan berdifusi melewati papila, struktur kecil yang melapisi dinding bursa, lalu masuk ke aliran darah penyu. Cuma saja respirasi kloaka sangat tidak efisien ketimbang respirasi aerobik normal. Semua kura-kura pun punya kapasitas menghirup udara dengan paru-paru dengan lebih mudah. Cuma saja, respirasi kloaka sangat tidak efisien ketimbang respirasi aerobik normal. Semua kura-kura pun punya kapasitas menghirup udara dengan paru-paru dengan lebih mudah. Maka dari itu, respirasi kloaka hanya terlihat di sejumlah spesies kecil, makhluk hidup air tawar untuk mengatasi lingkungan yang unik, di mana sulit untuk menghirup udara, seperti lingkungan kolam beku atau sungai berarus deras. Jenis kura-kura yang benar-benar menguasai respirasi kloaka adalah kura-kura sungai. Secara global ada selusin kura-kura sungai yang bisa melakukannya dengan baik dan sekitar setengahnya hidup di sungai-sungai Australia. Tak terkecuali kura-kura Mary River atau Elusor macrurus dan kura-kura tenggorokan putih atau Elsea albagula. Ada beberapa spesies kura-kura sungai yang jauh lebih baik melakukan pernafasan kloaka ketimbang lainnya. Kura-kura sungai Fitzroy atau bernama latin Rheodax leucops dari Australia mendapatkan 100% energi dari cara bernafas ini. Sebaliknya untuk spesies lain, respirasi kloaka hanya memperpanjang waktu kura-kura bisa bertahan di bawah air sampai mereka harus muncul lagi untuk mencari udara. Kemampuan bertahan di bawah air untuk waktu yang lama sangat berguna untuk kura-kura sungai karena naik ke permukaan bisa cukup membutuhkan usaha yang keras. Para kura-kura anakan biasanya juga melakukan respirasi kloaka lebih baik sebab mereka lebih sering di dasar